pada hari ini kita mengucap syukur. Terus kita kali ini kita juga sekaligus dalam tema perayaan ulang tahun gereja kita GKNF Philadelphia. Nanti Mama berdoa buat gereja supaya dalam tahun ini apapun kegiatan yang kita lakukan di gereja, Tuhan memberikan penyertaan, kelancaran dan perlindungan dalam segala halnya. Nanti Bapak berdoa juga untuk kita semua, untuk jemaat-jemaat di gereja. Sebelumnya kita bernyanyi di Vivil, Cahaya Gunung, ikutin Bapak aja, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah bernyanyi kita berdoa sebentar. Nanti Bapak akan membawakan sedikit renungan singkat untuk tema kali ini. Oke, Pak, kita nyanyi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami tetap diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama dalam keluarga kecil ini untuk mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyerahkan persekutuan kepada keluarga ini dalam tangan Tuhan. Biar kasih Tuhan, biar Roh Kudus hadir di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, pada siang ini Bapak punya tema di Firman Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 3. Jadi Papa akan membacakannya untuk kita semua. Perikop judul Yakub di Betel dan untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu
dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi untuk tema kali ini, bersyukur atas apa yang telah berlalu, dan kita bergerak untuk maju. Dalam kitab Kejadian di pasal 35 dan seterusnya, pokoknya di dalam kitab Kejadian yang bercerita tentang Yakub. Yakub adalah anak Ishak, cucunya Abraham. Walau dia hidup di atas janji Tuhan, namun jalannya itu penuh dengan liku dan tipu. Dia pernah menipu kakaknya, dia menipu bapaknya atas bantuan ibundanya, tetapi dia juga pernah tertipu oleh paman. Pamannya itu mertuanya sendiri. Jadi di pasal 38 juga kalau kita membacanya, nanti kapan-kapan anak-anak bisa membacanya. Itu menurut saya, Bapak, ini tertarik. Setelah terbebas dari pamannya dan berdamai dengan kakaknya, masih aja ada kegaduhan yang dialami. Karena anak-anak dengan licik membalas Sichem. Sichem ini yang menodai Dina saudara mereka. Nanti ada di pasal 34. Nah, akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka dari situasi itu dengan menyuruh kembali ke Betel, tempat yang dahulu dia menerima janji Tuhan sewaktu melarikan diri dari Esau. Diperintah Tuhan, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah mezbah bagi Allah. Itu ada di pasal ke-35 di ayat 1-nya. Respon Yakub terhadap perintah itu menjadi renungan kita tentang masa lalu yang dialami dan sebagai langkah menyongsong masa depan di gereja Kristen Nasarene Philadelphia. Jadi untuk tema di ulang tahun gereja kita kali ini, ya kita bersyukur atas apa yang telah kita lalui, segala penyertaan Tuhan, lika-liku yang dihadapi di gereja, dengan berjalanannya waktu, dewasa, gereja itu menjadi dewasa. Seperti halnya kita jatuh bangun, kadang papa ya suka ngomel, mama ya suka ngomel, pernah juga Mas Gunung nakal, Mbak Ayah nakal, Vivi nakal, kadang juga Vivi baik, Mbak Ayah baik, Mas Gunung baik sekali. Itu namanya masa lalu, hal-hal yang sudah kita lalui, tapi kita selalu berharap dan kita selalu berdoa supaya dengan apa yang kita lalui, kita melihat kebaikan Tuhan yang tetap mempersatukan kita. Kita percaya bahwasannya hidup ini kalau tidak seperti ini tidak ada bumbunya. Ya. Nah, sampai di sini kita menemukan walaupun saat susah ada masalah seperti corona ini juga kita tetap diberi makan sama Tuhan. Walaupun ada masanya berapa waktu kita agak sulit, tapi penyertaan Tuhan kelihatan. Tuhan tetap memberikan kasih-Nya dari saudara-saudara kita yang kadang datangnya memang tepat pada waktunya. Seperti dari gereja juga selalu membantu, saudara-saudara kita di gereja juga selalu ingat. Kadang bahkan orang yang kita belum kenal dengan baik juga memberikan berkat-Nya. Itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi kadang kalau Papa ada buat hal yang tidak menyenangkan bagi kita semua, ya maklum, dan Papa juga minta maaf, seperti halnya juga Mama atau apa. Kita satu keluarga itu
satu gereja itu memang kita harus dari dalamnya. Jadi mungkin dari hal yang kecil ini, dari keluarga ini, kita membina satu hal yang baik, baru kita bisa muncul di gereja, atau kita bisa menampakkan buah dari kebaikan yang ada. Soalnya apa yang kita sembah, apa yang ada pada kita, apa kelakuan kita, manusia itu selalu memandang kelakuanmu itu. Soalnya saat kita berlaku yang tidak baik atau apa, itu orang melihat Allah yang kita sembah. Jadi yang disalahkan itu selalu begitu, padahal kitanya yang berbuat salah. Justru itu dari sisi ini kita bersyukur atas apa yang telah kita lalui, kesulitan apapun yang kita lalui, kita jalani. Nah, sehingga kita bergerak maju, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Seperti halnya Yakub selalu mengenang di saat kesesakannya, saat lari dari rumah bapaknya, dia berpisah dengan ibu bapaknya dalam kesesakannya menuju tempat yang dia tidak tahu, tidak pernah dilewatinya. Pada malam dia mengambil batu sebagai alas untuk tempat tidurnya. Jadi alas kepalanya dijadikan bantal. Tetapi dalam mimpi dia melihat anak tangga yang ujung dasarnya di bumi menjulang sampai ke langit. Malaikat turun naik tangga itu. Jadi dia menamakan tempat itu Betel dan menerima janji Tuhan di situ. Nah, dari situ Yakub bernasar, Yakub berjanji. Jadi kalau Tuhan memberkati hidupnya dan bisa kembali ke rumah ayahnya, maka ia akan menjadikan dia Tuhan dan akan memberikan 1/10 kepada Tuhan atas berkat yang dia dapatkan. Itu ada dalam Kejadian pasal 28 di ayat 10 sampai ke 22. Dan sungguh masa lalu telah dilewati, atas semua yang dia alami itu dia tentunya bersyukur bahwa Tuhan memelihara dia dan dia bisa kembali kepada bapaknya. Jadi itu, dalam sini Yakub bernasar kalau Tuhan memberkati hidupnya, dia menerima janji Tuhan, dia menamakan tempat itu Betel. Terus saat Tuhan memberkati, dia mengembalikan persepuluhan. Ya, seperti bersedekah dalam hal umumnya orang. Kalau dalam kita mengembalikan persepuluhan, 1/10-nya berarti apa yang kita dapatkan, apa yang didapatkan sama Yakub itu, Yakub menyisakan 10%-nya untuk Tuhan. Ya, banyak ya, seperti pas papa kerja, papa ada berapa, papa sisihkan masukin dalam amplop, itu namanya itu 1/10 perpuluhannya gitu. Jadi papa ya kemarin juga ini jadi satu kesaksian. Dalam masa pandemi itu papa hutang perpuluhan banyak sekali. Kadang perpuluhannya papa bolongin, papa nggak kembalikan perpuluhannya. Jadi papa sadari waktu itu berat. Ternyata papa salah. Ternyata dengan tidak mengembalikan perpuluhan itu, papa tetap kekurangan. Saat papa berniat lagi, papa fokus lagi, papa bilang dalam hati ini, biarpun bagaimana hidupnya ini, papa kembalikan. Mulai tanggal sekian ini papa kembalikan lagi. Walaupun pandemi ini nggak peduli lagi, tetap ada jalannya. Sudah papa kembaliin lagi. Kan papa sampai mengeluh kemarin, kok badannya bagus tapi tidak ada kerjaan, tidak ada yang kerja. Habis papa ngeluh ada kerjaan. Nah, itu nggak boleh ngeluh capek lagi. Ngeluh capek lagi nanti tidak dikasih kerjaan lagi. Ya, memang hidup ini harus belajar terus.
Ya, di saat sulit kadang kita lupa untuk belajar. Sebenarnya saat sulit pun kita harus belajar supaya kita mampu menjalani kesulitan itu, yaitu dengan berdoa sebenarnya. Jadi kita akan berdoa untuk renungan ini. Bapa kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima ini bisa berakar dan bertumbuh di dalam iman dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama berdoa. Kepada kita, terima kasih. Bersyukur untuk kita MF yang ke-37. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, makin bertumbuh, makin diberkati dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaatnya. Berkati jemaat gereja, berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kiranya gereja kami makin maju ke depan, lebih baik lagi, membawa jemaat dan bertumbuh untuk lebih baik, lebih mengedepankan gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan yang ada di gereja kami. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kami berterima kasih untuk Gembala Sidang di GKNF, senantiasa berkarir dalam Tuhan, menjadi berkat buat kita semua dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Dengan ini kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GKNF ke-37. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin.